Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Putri Sartika. Saya mahasiswa keperawatan ekstensi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan teknologi informasi di bidang kesehatan dalam mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Teman-teman, perjalanan revolusi industri di dunia ini dimulai pada tahun 1784 dengan penggunaan mesin uap dalam industri. Lalu maju pada tahun 1870 penggunaan mesin produksi massal bertenaga listrik atau minyak sudah digunakan. Lalu maju pada tahun 1969 penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatis. Dan diperkenalkanlah pada tahun 2011 mesin terintegritas jaringan internet atau Internet of Things. Teman-teman, sekarang 2020 ini terdapat istilah 4IR. 4IR ini merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional menurut Angela Merkel. Bagaimana 4IR ini akan berdampak pada kehidupan kita? Nah, ini akan erat kaitannya dengan produksi, pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial, energi, makanan, keamanan dan pertanian, pendidikan gender dan pekerjaan, lingkungan dan sumber daya alam, mobilitas, sistem keuangan dan moneter, informasi hiburan, layanan kesehatan, perdagangan dan investasi internasional, dan konsumsi pun semuanya akan berdampak. Dan teknologi yang ada di belakangnya yaitu ada computing power, kecepatan komunikasi, kapasitas penyimpanan data, sensor, printer 3 dimensi, kecerdasan buatan, neurobioteknologi, dan nanoteknologi. Juga masih banyak lagi loh. Intisarinya, tahapan evolusi peradaban industri ini ditandai dengan meluasnya jaringan cyber yang secara fisik didukung oleh beragam kemajuan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, kecepatan kinerja, efisiensi biaya, komunikasi sosial lintas batas dan waktu, reposisi dan reorientasi peran manusia dalam sistem produksi, inovasi pelayanan baru yang mendisrupsi cara bisnis lama, dan lain-lain. Perubahan di semua sektor ini termasuk kesehatan loh. Era revolusi industri 4.0 ini dikenal dengan penemuannya, sebuah pabrik pintar yang berisi mesin dan robot, di mana keduanya sanggup untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumit secara otomatis tanpa harus melibatkan manusia. Lalu era revolusi industri ini di bidang kesehatan bagaimana? Karakteristik dalam industri ini dalam bidang kesehatan ada cyber physical system, Internet of Things, cloud computing, artificial intelligence, dan big data. Implikasinya yaitu perubahan pola pelayanan pasien di rumah sakit, teknologi informasi komunikasi sebagai kebutuhan dalam mempermudah pelayanan, mengubah pola komunikasi pasien dan tenaga kesehatan dengan adanya pelayanan terhadap pasien melalui teknologi informasi. Lalu kesehatan digital gelombang keempat peradaban manusia menurut Sonier 2018. Setelah memasuki gelombang ketiga yaitu era informasi, Alvin Toffler tahun 1980, manusia akan berhadapan dengan gelombang 4 kesehatan digital. Lalu konvergensinya revolusi digital, genomik, ilmu kesehatan, pelayanan kesehatan, kehidupan manusia dan masyarakat. Hasilnya disrupsi tatanan sistem kesehatan, dan ada pun yang pro dan kontra. Inovasi pelayanan kesehatannya. Beberapa model bisnis dan proses bisnis telah terkena dampak dan arus digital, yaitu konsultasi dokter konvensional mulai bergantian dengan konsultasi online seperti Halodoc. Lalu manajemen rumah sakit yang belum terintegrasi mulai digantikan integrated system model. Lalu ada pun inovasi lainnya seperti Dokter yang sudah saya sebutkan tadi, lalu pelayanan BPJS Kesehatan secara online, dan Sehatpedia. Cina mengoperasikan klinik tanpa tenaga medis. Lalu bagaimana? Apakah kita akan berubah? Akankah kita seperti Cina? Perusahaan yang terkena dampak positif atau sudah memperlakukan revolusi industri 4.0 yaitu Amazon, Uber, Suzuki, Adidas, Nestle, DHL, dan lain sebagainya.
Jadi sudah banyak robot dan kecerdasan buatan mulai menggantikan manusia. Lalu apa tantangan pelayanan kesehatan di era disrupsi ini? Era disrupsi ini munculnya perubahan dalam dunia bisnis yang mengganggu keberadaan pelaku lama, yaitu ada inovasi disrupsi, perubahan teknologi layanan kesehatan online, efektif dan efisien. Mobil tanpa pengemudi dan akhir kisah asuransi mobil. Beberapa asuransi mobil akan diperlukan, tapi pasar mungkin berkurang 75% atau lebih. Kematian dan cedera yang disebabkan oleh kecelakaan diperkirakan hampir hilang, yang bersama-sama mencapai 94% dari semua asuransi. Rem darurat otonom mengurangi kecelakaan sebesar 25% sampai 45%. Lalu ada pun taksi tanpa pengemudi. Uber memulai tes supir taksi tanpa pengemudi tahun 16 Desember tahun 2016. Saat ini sudah ada 1,5 juta pengemudi Uber yang mungkin kehilangan pekerjaan mereka. Lalu ternyata sudah ada truk dan bus tanpa pengemudi. Daimler mendapatkan persetujuan untuk menjalankan truk tanpa pengemudi di jalan umum pada tahun 2015. Volvo akan dapat mengomersilkan truk tanpa berada dalam komersial penuh. Di Amerika Serikat, 1,6 juta pengemudi truk dapat kehilangan pekerjaan mereka. Navia dari Prancis mulai mengoperasikan bus tanpa pengemudi pada September 2016 di 5 stasiun Lyon. Drone akan merubah banyak aspek kehidupan kita. Mulai sekarang, drone ini sudah mulai eksis ya di Indonesia. Drone ini akan menggantikan petugas pengirim. Amazon Prime Air drone memiliki Amazon terbang sejauh 5 mil atau sekitar 8 km untuk mengantarkan TV dan popcorn pada tahun 7 Desember 2016. Butuh waktu 13 menit saja dari pesanan hingga pengiriman. Pekerja manufaktur akan digantikan. Adidas membangun pabrik Speed Factor yang sepenuhnya otomatis di Jerman. 10 pekerja menghasilkan 500.000 pasang sepatu per tahun. Pabrik tradisional membutuhkan lebih dari 600 pekerja. Tahun 2017 akan membangun pabrik yang menghasilkan 18 juta pasang per tahun di Atlanta, AS, menghasilkan 36 kali dari pabrik Jerman tetapi hanya membutuhkan 16 kali jumlah pekerja. Totalnya 160 pekerja. Pekerja manufaktur akan digantikan. Foxconn memperkenalkan 40.000 robot sejak Mei 2016. Ini telah mengurangi 110 pekerja menjadi 50.000 saja. Robot seharga $35.000 lebih baik dari pekerja $15 per jam. Robot-robot itu tidak pernah terlukai, tidak lelah serta cepat dan akurat. Asisten dan wartawan akan digantikan oleh robot. Perusahaan IT memperkenalkan asisten pengenalan suara Apple Siri, Amazon Alexa, Microsoft Cortana, asisten Google, dan Facebook. Selama 2001 sampai 2013, 163 pekerja asisten hilang di Inggris. Perusahaan surat kabar Amerika Serikat menggunakan perangkat lunak AL untuk memproduksi berita olahraga dan pelaporan keuangan perusahaan seperti AP, Forbes, dan LA Times. Bahkan dokter dan pengacara pun akan digantikan oleh teknologi ini. Firma hukum Ashbeck Harters menyampaikan, AL yang disebut dengan ROS ini menangani kasus-kasus kepailitan. MD Anderson Cancer mempekerjakan IBM Alstom, akurasinya sekitar 96%. Lalu ada pula telemarketer akan menjadi sejarah. Chatbots adalah perangkat lunak percakapan berbasis AI. Dalam pengambilan pesanan belanja dan konseling seolah-olah pelanggan sedang berdiskusi dengan seorang teman melalui obrolan. Kemungkinan besar call center juga akan menjadi sejarah. Lantas bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini? It's galau time. Yang ketiga, yaitu solusi dan kolaborasi. Keep calm and terus belajar, teman-teman. Profesi yang bertahan di area revolusi industri 4.6 ini yaitu industri kreatif, IT, profesional, manajer, pelayan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Bidang pekerjaan yang tetap bertahan nih di era
otomatis ini. Skill yang dibutuhkan dalam menghadapi industri 4.0 ini yaitu terdapat beberapa keahlian yang dibutuhkan agar dapat sukses menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah. Terdapat 4 keahlian utama yang dibutuhkan seperti informasi media dan teknologi skills, media literacy, visual literacy, multicultural literacy, global awards, technological literacy. Jadi learning and innovation skill ini complex problem solving, creativity, curiosity, dan risk thinking. Life and career skills-nya ini yang dibutuhkan yaitu leadership and responsibility, technical and moral skills, productivity and accountability, flexibility and adaptability, social and cross-cultural, and innovative and self-directions. Effectivities komunikasi skills-nya yang dibutuhkan yaitu teamwork and collaborating skills, personal and social responsibility, interactive communications, dan national and global orientations. Jadi, society sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.